Terutama itu ke wisata-wisata. Ya. Kenapa kok ke wisata itu Bang, explore-nya? Ke wisata ya. Kenapa nggak negara? Explore ke negara lain gitu misalnya. Iya, pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu. Ya, Oke. pengennya seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kita yang di sini aja belum ke explore, gimana kita mau explore negara lain? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Q dengan tema wisata bersama Eko Darmawan. Ngomong-ngomong dipanggil abang atau apa nih Bang? Panggil abang aja. Abang aja ya, iya, Bang Eko. Aja. Yang dulu pernah viral itu yang Pak Eko, mantap Pak Eko katanya. Itu bukan Bang? Iya betul. Betul. Oke, Bang Eko ya. Nah, Bang Eko Darmawan, kesibukan sekarang apa Bang? Kesibukan sekarang bertani, jalan-jalan. Nah, sebenarnya bukan jalan-jalan tapi explore sih. Explore ya. Iya, kesibukan memang sekarang itu. Explore jalan-jalan. Itu kesibukan. Iya. Ya, oke. Boleh. Profesinya sekarang bertani. Bertani. Tani apa? Sekarang ya bertani yang umumnya lah. Kok sekarang di sini ada jagung ya jagung. Terus belajar bertani ini sayur-sayuran juga. Sayur-sayuran. Iya. Contohnya sayur apa? Terong. Kemudian jahe sama kacang tanah. Iya, yang sekarang lakuin itu. Iya. Tapi ya yang lebih abang publish itu jalan-jalannya nampaknya. Explore-nya ya. Oke. Explore. Bahasa lebih kerennya explore ya. Oke. Nah, Bang, jadi kan kita nih bahas wisata dan ya diskusinya ngobrolnya lebih santai lagi lah, lebih ya kayak ngomong biasa. Masih tentang kesibukan kayaknya Bang gitu. Kan kami atau teman-teman yang lain juga ngelihat itu ada di YouTube-nya gitu kan, dan explore Abang tuh macam-macam, terutama itu ke wisata-wisata. Ya. Kenapa kok ke wisata itu Bang, explore-nya? Ke wisata ya. Kenapa nggak negara? Explore ke negara lain gitu misalnya. Iya, pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu. Ya, Oke. pengennya seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kita yang di sini aja belum ke explore, gimana kita mau explore negara lain gitu kan? Kalau negara lain itu kan udah jelas dia terkenal, dia bagus, orang sudah tahu, dan budgetnya gede. Nah sekarang kita coba gimana yang mereka seharusnya keluar negeri, jadi kesini. Gitu. Iya, oke. Gitu sih. Karena kalau wisata itu memang tandem terakhir suatu daerah. Jika daerah itu tidak ada pemasukan lainnya. Iya. Jadi tandem terakhir itu cuma wisata. Seperti Bali. Iya. Tidak punya tambang atau tidak punya yang lain kan. Yang punya cuma Wisata, tapi itu pun diapain sama orang luar. Iya. Itu kan kesalahan di awal. Sebetulnya kalau kita sekarang di sini di Pasaman Barat, di Sumatera Barat itu banyak kelebihannya. Masalah tempat, masalah tanah itu kan ribet. Iya. Kalau itu bisa dimanfaatin, wisatanya bakalan bisa jadi milik kita sendiri. Kalau menurut saya. Menurut Abang, iya nggak apa-apa, itu emang mungkin itu salah satu harapan atau aspirasi dari beberapa orang yang emang tinggal di salah satu wisata itu gitu kan Bang. Iya. Iya Bang. Nah, ngomongin wisata, udah berapa tempat wisata yang Abang kunjungi? Berapa tempat? Yang di video itu kan baru beberapa. Nah, yang belum di video kan juga ada tuh di YouTube, sebelum di YouTube. Kalau berapa tempat dari ujung Pasaman sampai ujung Pasaman sudah. Yang belum cuman 2 sih. 2. Maksudnya kalau di dataran itu udah banyak. Kalau yang belum itu yang gunung lah. Yang gunung. Gunung Pasaman, Gunung Talamau itu belum pernah sampai puncak ya. Iya. Tapi kalau Danau Tinggal sudah. Kalau daerah-daerah terpencilnya yang belum ada sih beberapa. Berapanya itu berapa Pak? Berapanya itu berapa? Nah itu tadi pertanyaan itu soalnya. Sebetulnya udah ada listnya. Tentu harus dilihat dulu listnya. Oke. Jadi memang kisaran. Daerah Talu ada yang belum. Daerah Cinali ada juga ada yang belum.
daerah Ujung Gading ada juga yang belum. Ada juga. Iya. Tapi kalau misalnya ditelusuri semua jumlahnya nggak kehitung tuh. Kalau foto dan videonya mungkin udah 2 tera lah. 2 tera foto dan video. Jadi sebetulnya ada teman saya Wais. Iya. Wais bilang, saya tuh ngedit video saya aja setahun ini nggak habis mungkin. Iya. Untuk ngisi YouTube saya aja, nggak usah bikin konten, setahun aja nggak habis. Tapi mungkin itu yang saya lakukan sekarang sih, ngedit, kemudian kalau ada waktu jalan juga untuk nambah-nambah video aja. Nambah video. Sebetulnya saya explore itu bukan untuk orang sih, untuk saya. Iya. Karena semakin saya jalan kan, semakin tahu saya di mana tempat-tempat yang bermanfaat. Kemudian saya juga belajar alamnya di sana kayak mana, kemudian masyarakatnya gimana. Itu saya belajar sih di situ. Kayak tadi sore kan, saya pergi ke Sitobu. Sitobu tuh ada Rabi Jonggor, ada Bandar, ada Paramanam Palu. Itu beda-beda tuh budayanya. Iya. Contoh kayak tadi di Sitabu itu masyarakatnya masih nyapa. Misalnya kita duduk gini kan di warung, itu ada 10 orang yang lewat, dia yang menyapa semua. Mereka yang nyapa kita gitu ya. Iya, mereka yang nyapa kita. Keramahan itu masih terasa gitu. Jadi itu mungkin yang membuat saya membedakan. Kemudian saya suka jalan di pantai, terus jalan di gunung. Itu kita ngelihat masyarakat yang berbeda itu. Kalau di gunung seperti apa, di pantai seperti apa. Kok di pantai itu rata-rata seperti apa, di gunung rata-rata seperti apa. Gitu sih. Dan dari kedua itu saya belajar. Makanya saya sekarang belajar jadi petani. Iya. Jadi misalnya kayak di pantai, orangnya itu suka yang simpel. Misalnya dia cuma bawa kail, mancing, dapat ikan, masih udah bisa makan gitu kan. Itu seperti itulah kira-kira. Mereka suka yang simpel, nggak ribet. Ya mereka mempersiapkan fisik dan alatnya. Tapi kalau di gunung mereka harus mempersiapkan fisik, alat, dan diolah dulu. Diolah. Ya, mereka kan mau nanam harus diolah dulu, ditanam dulu, disiram dulu, kemudian tumbuh, baru panen. Tapi kalau di pantai kan nggak ada yang ngasih makan ikan gitu. Kan? Mungkin ikan yang datang sendiri malah. Beda karakter orang gunung dengan karakter orang. Jadi saya mencoba kedua karakter itu sih sebenarnya. Makanya saya belajar bertani, karena kita kan menyatu dengan alam. Iya. Nah, kalau kita bertani kita akan tahu ini tumbuhannya sakit. Nah, kemudian dikasih pupuknya kapan, disiramnya kapan. Belajar dari situ sih sebenarnya. Belajar mencintai alam dulu. Yang paling gampang mencintai alam, ada sekitar kita, apalagi itu bisa menghasilkan. Iya. Nah, dari situ sebenarnya belajarnya. Gitu sih. Oke Bang, nah tapi masih belum kejawab nih pertanyaannya. Kisaran berapa jumlahnya gitu? Apakah puluhan, ratusan, atau ribuan? Sekitar 40-an lah. 40-an tempat wisata. Gini, kita ngomong wisata kan? Iya, oke. Wisata itu bukan berarti suatu tempat yang sudah diciptakan terus ramai ya. Iya. Apapun bisa jadi wisata. Contoh, di Padang itu ada semacam apa ya namanya, IO atau apalah, agen wisata gitulah, pelaku wisata. Iya, pelaku wisata. Dia bisa mendatangkan orang dari Australia sebanyak 40 orang. Satu orang Australia ini, dia siswa yang datangkan itu, satu orang siswa ini bayar 8 juta. 8 juta? Ya, satu orang, penginapan, makannya selama 3 hari. Selama 3 hari. Iya. Di luar ongkos pesawat. Oke kan? Oke. Kemudian kerjaannya apa di Padang? Bukan ke tempat yang indah-indah. Mereka datang ke Padang membersihkan pantai. Dicari pantai yang paling banyak sampahnya. Mereka membersihkan sampah itu, dan mereka bayar 8 juta untuk membersihkan sampah itu. Membayar atau dibayar? Membayar. Iya. Mereka datang ke Indonesia, ya kan? Kemudian membersihkan sampah, dan untuk membersihkan sampah itu mereka bayar. Itulah istilahnya. Ya kan? Iya. Kemudian dari membersihkan sampah itu mereka bikin puisinya, mereka bikin musikalisasi puisinya. Jadi dengan temanya sampah, mereka menciptakan sesuatu lagi.
dan dikemas dengan baik sehingga berkesan sama mereka. Itu baru wisata. Itu wisata edukasi namanya. Iya. Jadi kok kita ngomong wisata, bukan tempat yang sudah ada terus viral memang dinamakan wisata, bukan itu. Apapun bisa jadi tempat wisata. Jadi misalnya saya pergi ke suatu tempat, memang tempat itu bagus, ya kan? Ada manfaatnya bagi saya, itu udah jadi wisata. Sebenarnya kalau saya sih eksplornya itu ke binatang sebenarnya. Binatang ya. Binatang, flora, fauna, kemudian view itu bonus. View-nya bonus. Iya, flora, fauna, view itu bonus. Karena ketika kita melakukan flora fauna itu kita bisa memprediksi alam kita ini berapa lama lagi tahannya. Iya iya. Nah, itu sih sebenarnya. Hewan-hewan apa aja yang ada di situ misalnya gitu. Contohnya kalau ke pantai. Iya. Nah, itu awalnya kalau saya main ke pantai itu kita dari penyu sebetulnya. Penyu itu mereka memperjualkan telur penyu. Kemudian kita dapat ide apa sih yang bagus? Itu kan kemarin di Maligi ya. Apa sih yang bagus di Maligi? Ya udahlah kita bikin aja penyu. Kita beli telur penyu. Kemudian kita tetaskan, akhirnya netas sampai seperti sekarang kan. Oke, ke suatu tempat yang dia nggak harus wisata formal dalam artian itu udah terkenal atau bagaimana, memulai diri abang untuk mewisatakan diri gitu kan itu istilahnya untuk diri sendiri. Oh iya, ingat saya. Indikator. Oke, indikator. Penyu. Kita tetaskan tadi. Kalau penyu itu misalnya masih naik ke laut, itu indikator bahwa ikannya masih banyak. Kalau penyu ke laut, ke darat kan, bertelur di pantai. Iya. Itu tandanya ikan masih ada. Kenapa? Karena penyu itu memakan ubur-ubur. Penyu memakan ubur-ubur. Ubur-ubur makan telur ikan. Itu rantai makanannya. Berarti rantai makanan kalau bagus misalnya tidak ada penyu, berarti tidak ada telur ikan. Kalau tidak ada telur ikan, berarti tidak ada ikan. Terus menjadi indikator bahwa alam lautnya masih bersih. Itu kok di laut. Iya. Nah, kalau di gunung, ya kan, indikatornya itu harimau nggak turun ke bawah. Kenapa? Karena masih ada rantai makanan. Iya. Nah, jadi makanya saya bilang flora fauna nih menjadi tolak ukur alam. Mau berapa lama alamnya bertahan? Belum lagi tumbuh-tumbuhannya. Kalau ada tumbuhan yang punah, ya kan? Berarti ada lagi yang punah. Berarti ada lagi yang terputus. Kalau ada binatang yang punah, berarti ada yang terputus. Itu ujung-ujungnya ketika dia terputus semua, ujung-ujungnya manusia yang susah. Iya. Ya kan? Di laut, tumbuh-tumbuhan pinggir laut, cemara-cemaranya habis, yang akan terancam siapa? Manusianya. Kan? Ujung-ujungnya manusia yang jadi rantai utama kehidupannya. Jadi indikatornya flora fauna itu untuk kehidupan selanjutnya. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, keren Bang, keren. Itu pengetahuan yang kemarin pernah dibilang juga sama Bang Surya, kenapa harimau itu malah mendatangi manusia gitu, karena emang dia ataupun tikus, hama gitu kan. Itu ada diceritain kemarin sama Bang Surya. Karena saya ceritain ke dia. Nah, itu dia alur-alurnya gitu nanti. Atau bisa jadi Abdan nggak tahu ya, mungkin dia cerita gini. Bang Surya dapat dari Bang Eko atau Bang Eko nanti dapat dari Pak Mon gitu. Kita saling ngisi ya, sharing-sharing gitu ya Bang ya. Oke, yang selanjutnya Bang. Ketika Bang pertama kali berwisata itu mewisatakan diri atau pergi kunjungan gitu kan. Iya. Apa yang Bang rasain pertama itu gitu sehingga itu jadi bahan buat memulainya gitu. Biar ini jadi apa ya? Efek orang ketika ingin berwisata benar-benar berwisata gitu, bukan cuma sekedar datang selfie buang sampah dah. Oke. Awalnya itu motret. Motret. Gini. Kalau misalnya kita motret, ada burung nih. Burung enggang. Burung enggang ini ketika dia ditangkap burung ini, maka harganya 1 juta, 2 juta lah. 2 juta. Iya kan? Tapi ketika dia dipotret, hasil potretnya itu harganya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat dari harga burungnya. Lebih. Iyalah. Iya lebih. Iya kan? Cara lebihnya gimana? Banyak caranya. Gimana? Contoh, kita motret burung enggang. Kita jual fotonya di Shutterstock, di macam-macam stok lah, macam-macam di Photostok lah, tempat jual foto. Itu kalau satu kali laku
file paling besar 2,5 juta. 2,5 juta. Sekali download. Kok downloadnya 10 kali? 100 kali? Kalau apalagi diminta foto tuh jadi hak milik yang beli. Wah, harganya 10-an. Lebih mahal nggak daripada burungnya? Iya. Iya kan? Nah. Terus mendatangkan orang. Oke, kita nggak bisa motret. Kita cuma tahu, oh di sini ada burung ini jenisnya ini. Tahu kita kan jenisnya. Kayak Surya tuh, teman saya, tahu udah jenis-jenisnya tuh kan. Nah, kalau orang datang ke sana, kalau satu orang bayar menginap sehari di sana 500.000, kalau 10 orang udah berapa? Iya. Nah, jadi itu pola-pola yang paling sederhana sih menurut saya. Nah, atas dasar itulah makanya saya pengen mewisatakan diri yang dibilang tadi kan. Sebetulnya menyadarkan saya dulu. Kalau bagus tuh dijaga, bukan dirusak. Ketika dia dijaga, mereka pun jaga kita dengan berbagai cara dia. Kita jaga dia, jaga alam ini. Dia pun menjaga kita dengan berbagai cara dia. Sebetulnya kayak longsor, abrasi, itu kan dia cuman mau menyimbangkan alam aja, mau menyimbangkan keadaan dia aja, agar laut itu makin abrasi. Iya. Karena apa? Karena yang di sana cair, kan. Tentu dia menyimbangkan dirinya. Kemana air nih, cairan ini supaya bisa bumi ini bisa tetap seimbang. Maka dia bikinlah semakin ke pinggir kan. Ini kita nggak bisa dengan akal sehat sebetulnya memikirkannya. Harus dengan apa? Harus dengan perasaan. Okay. Nah, karena alam ini hidup dia. Hidup, tumbuhan itu kan karena nggak bisa ngomong aja. Alam ini hidup, air itu hidup, tumbuhan itu hidup, tanah itu hidup. Cuman dia nggak bisa ngomong sama kita. Gitu. Nah, jadi terus karena kecewa, kita mau kemana sih? Tempat yang bagus di sini, yang privat, yang ini mana ya? Kalau kita pengen suatu tempat itu kita harus sesuai dengan ekspektasi kita kan. Iya. Kalau lebih daripada ekspektasi kita akan bahagia, kagum, senang, merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau misalnya saya ke tempat wisata yang sudah ada itu, ya saya nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Kenapa? Kita nggak usah ngomongin pemerintah lah ya, kita ngomongin masyarakat aja. Contoh kayak Pohon Seribu. Pohon Seribu dulu saya senang kali. Ketika saya baru belajar motret, Pohon Seribu tuh kayak suasananya luar negeri banget lah. Sebelum ada bangunan itu, tunggu. Jadi saya bilang kan, ini kalau nggak diatur Pohon Seribu ini hancur lah, saya bilang. Sekarang kami nyebutnya bukan Pohon Seribu, Kadai Seribu. Iya. Kalau ada orang dengar ngomong Kadai Seribu, itu saya ngasih nama pokoknya. Kalau ada yang tersinggung? Ya tersinggung silahkan. Karena pohon cemara itu bukan tempat wisata, tapi tempat mitigasi bencana itu. Jadi kalau ada bencana, ada tsunami, itulah menjadi tandem pertama. Dibikin kedai. Ketika ada tsunami, ya mati, hancur kedainya, habis. Seharusnya kedai itu di sebelahnya. Nah, itu mungkin salah satu kenapa saya pengen berwisata itu kecewa dengan tempat yang ada. Nah, kemudian belajar mengedukasi diri saya dulu, baru orang lain. Ternyata wisata itu bukan wisata yang nampak sekarang. Banyaklah wisata itu. Bisa wisata alam bebas gitu ya. Bukan. Minat khusus. Ada yang wisata massal. Gitu sih paling simpelnya. Wisata massal yang seperti yang sudah ada. Orang ramai datang sana, kami sih nyebutnya wisata gratisan gitu. Pengunjungnya sukanya gratisan. Tapi kalau minat khusus itu beda. Kalau minat khusus tuh kayak dia nggak terekspos selalu apa gitu? Enggak, minat khusus tuh misalnya ada wisata yang pengen dia cuman burung aja. Iya. Ada wisata yang cuman pengennya batu-batuan aja. Ada wisata yang cuman pengennya harimau aja. Emang ketika sebelum berangkat tuh emang itu yang dicari gitu? Iya. Itu kan tadi saya explore itulah apa namanya potensi yang ada di Pasaman Barat ini. Akhirnya setelah saya explore, Pasaman Barat ini gila apa? Wah, gimana ya? Gila wisata. Ketika saya tahu hal gila di Pasaman Barat ini,
betapa gila kekayaannya. Itu semakin haus ya, pengen lebih tahu. Gitu sih. Gitu ya. Makanya cuman mungkin nggak semuanya saya ceritain kan. Ya, iya. Nanti orang tahu, akhirnya dia ya kan. Pokoknya gila lah. Gila lah pokoknya. Itu sebenarnya ada yang maaf dan tanyain tentang itu Bang. Yang wisata yang dia belum terekspos tapi nanti. Yeah. Oke. Nah, anggap permasalahan orang itu ketika dia ini berwisata secara umum, Bang. Orang-orang yang memikirkan ini kita ada yang kita bahas tentang Abang juga, tapi ini biar jadi contoh buat orang-orang ketika akan berwisata itu nggak seperti orang yang berwisata saat kekinian gini gitu. Misalnya ya dia ingin berwisata melihat pemandangan alam misalnya gitu kan. Kita ambil beberapa contoh tempat wisata, tapi dia ingin melihat pemandangan alam tapi membuang sesuatu di tempat itu gitu misalnya. Itu kan itu satu kasus gitu Bang. Nah, maka yang Abdan tanyain itu apa persiapannya itu sebelum berangkat itu gitu. Ketika orang yang ingin berwisata ini gitu. Karena kesalahannya kalau menurut Abdan ada di situ pertama. Kalau menurut saya nggak bisa. Nggak bisa. Orang itu pengennya bebas. Iya. Iya kan? Bebas, free. Berarti itu tergantung pengelolaan tempat wisata itu. Berarti bukan dari pribadi dong? Jangan, nggak bisa. Bisa edukasi orang sepasal 500.000 orang ini bisa diedukasi? Edukasi enggak, tapi sosialisasi bisa. Apakah itu terbukti berhasil? Di manakah Indonesia yang berhasil seperti itu? Jangan ngomong pasal barat, Indonesia di manakah yang berhasil seperti itu? Artinya kalau tempat yang berhasil, tapi ada juga. Kenapa Bandung bersih? Kenapa Jakarta bersih? Kenapa Padang bersih? Karena ada petugas sampahnya bekerja. Petugas sampah itu bekerja karena apa? Karena sistemnya baik di dalam. Berarti yang punya tempat wisata dong pengelolanya. Kalau misalnya wisatanya di Sasak, ya jorongnya lah tanggung jawab, Walinagari tanggung jawab, camatnya tanggung jawab. Ngapain orang yang datang? Orang yang datang mau senang-senang, terserah dia lah. Terus kita bikin tulisan besar dilarang buang sampah di sini. Kita lagi happy ya. Itu kita harus disadarkan dengan hal itu. Itu rasanya dengan budaya kita yang selama ini tidak teredukasi, berat lah. Untuk kondisi sekarang tiba-tiba maunya seperti itu gitu. Berarti harusnya kita ngomongin wisata massal ya. Yang Abdan tanya kan di tempat-tempat yang itu ya. Iya. Nah, makanya saya bilang ada tempat yang massal, buat pula tempat yang tidak massal. Contoh, biarlah masuknya mahal untuk menseleksi orang yang datang. Biarlah bayarnya tuh mahal banget. Jadi orang yang datang itu benar-benar pengen banget ke sana. Daripada gratisan ke sana nyusahin, biarlah mahal. Contoh, masuk ke Sasak satu orang bayar parkir 1.000. Untuk mencapai 1 juta perlu berapa orang yang datang ke sana? 1.000 kan? 1.000 orang kan? Tapi biarlah orang masuk ke Sasak itu bayar 500.000, tapi dia dapat makan yang jelas, kebersihan jelas, air yang jelas, macamnya jelas semua. Tapi 500.000 seorang. Perlu berapa orang? Ya 2 orang. Cukup 2 orang. Apa yang rame? Itu baru cerdas. Iya. Tapi itu lebih banyak dipakai itu kan ketik dia apa Bang, di tempat wisata yang dia ibaratnya iya mewah lah gitu contohnya gitu kan. Iya. Terus sekarang tempat itu rame, bayarnya 1.000 atau gratis, udah tuh ngeluh. Nggak ada duit masuk, gimana mau bersihin? Ujung-ujungnya duit juga kan. Nah, kenapa nggak dibikin seperti itu? Bikin aja Sasak tuh masuknya 50.000. Biar aja orang ribut, tujuannya jelas. 50.000 ini untuk apa? Kalau selama ini mungkin contoh orang masuk ke Sasak 50.000, yang datang pun udah jelas di sana tuh Sasaknya kotor, tidak dibersihkan, tidak dikasih fasilitas. Kesana juga dia diminta duit 50.000, dia nggak mau. 50.000 tuh itu untuk pengelolaan tadi. Iya. Nggak mau. Jadi kan timbal balik jadinya ribet. Ya udah, pilih yang mana? Gitu sih kalau menurut saya. Ya, menurut Abang. Kalau seandainya kayak kondisi sekarang bisa nggak itu diterapin menurut Abang? Kondisi sekarang? Bisa. Pasti ada petugas yang jaga ketika dia buang sampah. Petugasnya itu dari mana? Itu berarti tanggung jawab yang punya wisata. Punya wisata, pemerintah atau warga daerah? Kalau misalnya yang punya wisata itu pemerintah, ya pemerintah tanggung jawab. Pemerintah tanggung jawab. Tapi bukan kan dengan warga sana, masyarakat sana, Pak? Itu kan kalau misalnya pantai itu
100 meter dari pantai. Punya apa negara? Negara. Itu punya negara. Sebetulnya kalau pemerintahnya bergerak aktif, tentu warganya merasa terawasi. Ketika warganya terawasi, tentu dia akan menjaga itu kan. Kira-kira ada indikator kayak gini nggak? Kalau seandainya pemerintah yang ngurus, nggak kurus, mending kita, kata masyarakatnya. Ada kayak gitu nggak? Ada. Ada ya? Ada. Bisa. Cuman ya, kayaknya pemerintah berupaya sebenarnya sih. Cuman kan susah mengatur yang seperti itu. Iya. Kemudian mindset apa itu wisata itu memang harus didudukkan. Kemudian zonasi, mana yang wisata massal, mana yang wisata khusus, mana yang privatnya, itu dibagi-bagi semuanya. Jadi kalau mau massal arahkan ke sana, kalau mau yang khusus arahkan ke sini, kalau yang mau privat arahkan ke sini. Jadi nggak semuanya dipukul rata, nggak semuanya mau dibikin rame, mau dibikin viral. Jadi kalau udah hancur, barulah tahu kan. Iya. Itu sih. Sebenarnya itu tugas duta wisata, no. Tapi yang udah dilihat duta wisata gimana bahasanya? Duta wisata kan saya. Iya, Bang. Nggak tahu sih. Iya, kalau secara apa menurut Abang nggak tahu loh, Bang, siapa duta wisata. Cuman kalau dari lihat Abang emang suka berwisatanya, iya harusnya itu gitu. Bukan. Saya bukan duta wisata. Oke, lanjut ya. Nah, jadi tadi ada 2 bagian ya. Yang tangkap nggak salah, ada yang wisata khusus sama wisata massal. Nah, tentang wisata khusus ini kan emang dari Abang pribadi kayak misalnya suka fotografi atau emang melihat alamnya sebenarnya gitu, atau warganya di situ bahkan kan. Apa yang menarik dari wisata khusus itu selain itu? Wisata khusus itu sebetulnya dia lebih ke orang yang profesional dalam berwisata itu. Kalau saya ya, profesionalnya maksudnya dia memang ahli burung, dia ahli batu geologi, dia ahli tumbuh-tumbuhan, gitu sih sebenarnya. Kemudian mungkin dia melakukan wisata khusus itu untuk penelitiannya. Seperti contohnya ada kemarin mahasiswa S2 dari Padang sih, bukan orang luar, itu dia minta ditemenin untuk melihat mangrove yang ada di Air Bangis. Nah, jadi kalau misalnya khusus-khusus seperti itu tuh, istilahnya pendapatan kita itu bisa berkali-kali lipat daripada yang biasa. Seperti saya bilang tadi, perkaliannya. Kalau yang biasa tuh murah. Yang khusus gitu kita lebih mahal. Jadi bedanya mungkin kalau yang massal itu siapapun silahkan di sana, karena dia tujuannya cuma untuk selfie, senang-senang, tidak ada edukasi mungkin di situ. Tapi kalau yang minat khusus nih, memang khususnya mau ngapain dia gitu. Iya. Tidak hanya satu tujuan, tapi bisa berbagai macam tujuan, tapi khusus dia. Lebih spesifik gitu. Lebih spesifik. Nah, kayak misalnya dan sukanya apa? Ya suka jalan-jalan, cuma jalan-jalan, misalnya jalan-jalannya dan selama ini nggak pernah naik motor trail. Iya, belum pernah. Dibuatlah wisata minat khusus naik motor trail dari dari Simpang 4 ke Maligi. Ya. Itu minat khusus tuh. Sewa motor trailnya sampai Maligi, berapa bayarnya. Nanti di Maligi itu disiapin makannya, disiapin minumnya. Gitu sih. Sebetulnya saya tuh cuma ngumpulin puzzle-puzzle aja sekarang. Jadi mungkin manfaatnya bukan sekarang, tapi nanti. Misalnya ada masyarakat yang dibina dulu, biarkanlah dulu sekarang. Ada tempat tumbuh-tumbuhannya yang dibiarin dulu. Gitu sekarang. Jadi nggak langsung jadi. Iya. Bukan wisata yang ini bagus bikin bangunan, bukan itu. Selain kita menunjukkan keindahannya, kita juga menjaganya gitu. Kalau wisata massal ada nggak yang Abang masih pengen kan ke sana, ke wisata massal gitu? Itu harus ada. Iya, harus ada. Sebetulnya itu larinya ke zonasi lagi. Kalau bagusnya itu dibuat ini untuk massal aja. Ini untuk khusus saja, ini untuk privat aja. Nah, itu yang nggak ada. Sekarang dipukul rata semuanya. Apapun wisatanya mau diramekan massal aja. Semuanya gitu ya. Padahal efeknya nggak ada sih diramekan itu. Kalau menurut saya sih diramekan itu tujuannya supaya Sasak rame. Wah, bagusnya bikin tugu ini, bagusnya bikin bangunan ini. Akhirnya budgetnya gede, proyeknya gede dong. Iya. Apa beres? Itu sih sebenarnya kalau menurut saya. Kalau mindsetnya ke situ. Karena ke budget nih, Nek. Iya.
kita punya air terjun itu kalau mau cuma masalah duit aja, jual aja air terjunnya itu kan berapa duitnya. Kalau orang kampung punya air terjun ya nggak ada harganya, tapi kalau misalnya orang mindsetnya wisata air terjun mahal. Nah jadi masal itu jangan disamakan semuanya, berdasarkan kondisi masing-masing. Iya, air terjun misalnya, air terjun itu kan kita mau ngeliat keindahan di situ, terus dibikin masal. Kalau udah jelas, udah pasti masal itu udah jelas sampahnya. Terus kita ngeliat air terjun yang ada sampahnya. Saya ngeliat loh sekarang di beberapa tempat kayak gitu tuh, air terjun di bawahnya sampah. Ada sampah itu bagi saya puntung rokok tuh sampah. Iya. Plastik permen pokoknya masih masuk di foto tuh ya sampah gitu. Jangan cuman di atas kertas, jangan cuman ngomong aja. Karena kita tahu kan kita udah berapa lama mekar, kita nggak ada yang bisa kita banggain loh. Sebutin sama saya satu tempat yang bisa membanggakan Pasaman Barat. Sebutin satu aja. Yang ketika kita ngomong tempat wisata yang hebat-hebat itu, yang menurut saya gila-gila itu, satu tempat mana? Ada sih satu tempat.